Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 TKR 2. Nah, jumpa lagi dengan saya Pak Nanda di mata pelajaran TDO atau Teknologi Dasar Otomotif, di mana pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pada dasarnya ketenagakerjaan atau keselamatan kesehatan kerja sudah diatur di dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana di dalam undang-undang tersebut terdapat 3 aspek pokok. Yang pertama ada hak dan kewajiban tenaga kerja, kemudian yang kedua ada perlindungan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ketiga pokok itu. Kalau misalnya cukup, kalau misalnya tidak cukup ya kita bahas satu persatu saja, karena dari ketiga aspek itu terlalu banyak kalau kita perdalam kembali, karena di dalamnya menganut mengenai pasal-pasal dan perundang-undangan dan apa saja yang harus kalian pahami mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, di mana pada umumnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 aspek pokok yang pertama mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, di mana dalam hak dan kewajiban tenaga kerja itu terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang pertama ada kesempatan dan perlakuan yang sama. Artinya apa? Kesempatan dan perlakuan yang sama, di mana setiap kali kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus mendapatkan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama mengenai pekerjaan tanpa adanya diskriminalisasi, atau bisa disebut pilih memilih antara pegawai satu dengan pegawai lain. Jadi kalian harus diperlakukan secara adil dan harus diperlakukan secara sama. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pelatihan kerja. Jadi di dalam undang-undang tersebut mengenai hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja itu kalian juga mendapat pelatihan kerja. Tujuannya apa? Ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan bonafit atau perusahaan yang besar, biasanya tetap kalian sebagai karyawan akan diberikan yang namanya pelatihan kerja. Tujuannya itu agar meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja kalian, sehingga nanti akan meningkatkan hasil dari produksi dari sebuah perusahaan tersebut. Semakin besar nilai produksi yang kalian berikan kepada perusahaan, maka perusahaan juga akan mengalami yang namanya keuntungan yang cukup besar. Makanya dari itu setiap pegawai pada sebuah perusahaan itu pasti akan mendapat pelatihan kerja. Biasanya pelatihan kerja kalau di perusahaan itu dilakukan selama 1 tahun sekali atau 2 tahun, 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali, tergantung dari target yang perusahaan berikan. Kemudian yang ketiga itu ada penempatan tenaga kerja. Nah, untuk penempatan tenaga kerja itu sendiri, biasanya kalian itu berhak memilih tempat kerja yang kalian inginkan. Contoh, kalian pada saat mendaftar ingin bekerja sebagai teknisi. Nah, otomatis kalian berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena kalian juga melamar pekerjaan sebagai teknisi. Itu adalah hak kalian untuk memilih atau penempatan tenaga kerja, atau bahkan yang lain. Biasanya itu seorang pekerja itu bisa memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh hasil penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri berdasarkan asas terbuka, bebas,
objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, itu merupakan pengertian dari penempatan tenaga kerjanya. Kemudian yang keempat itu ada perluasan kesempatan kerja. Nah, perluasan kesempatan kerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerja atau karyawan-karyawannya. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan dari perusahaan. Contoh, kesejahteraan kalian itu mendapatkan upah tambahan, atau apabila kalian sudah mengabdi di perusahaan selama bertahun-tahun, kalian juga mendapatkan kesejahteraan berupa jabatan atau dan lain sebagainya. Itu adalah hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kelima yaitu adalah penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini di perusahaan-perusahaan saat ini banyak sekali tenaga-tenaga asing yang masuk. Tujuannya karena tenaga kerja asing itu lebih mempunyai pengalaman, kemudian mempunyai tenaga atau kreativitas yang jauh lebih unggul daripada tenaga kerja Indonesia. Nah, akan tetapi tenang saja, karena ini sudah diatur di dalam undang-undang juga mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Jadi setiap perusahaan itu hanya boleh memperkerjakan tenaga kerja asing itu tidak lebih dari 10%. Apabila di sebuah perusahaan terdapat 1000, otomatis tenaga kerjanya itu tidak boleh lebih dari 100 orang tenaga kerja asing. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalian sebagai tenaga kerja Indonesia tidak perlu takut, tidak perlu minder atau kalah bersaing dengan tenaga kerja asing, karena itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian yang ke-6 mengenai hubungan kerja. Nah, dengan mengetahui hak dan haknya akan hubungan kerja, maka tenaga kerja tidak perlu merasa khawatir dan akan hak dan kewajibannya karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui perjanjian kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Nah, jadi kalian apabila nanti tiba-tiba dipecat ataupun apa, itu kalian bisa protes apabila pada saat kalian daftar itu sudah ada perjanjian kerja, biasanya tanda tangan kontrak atau tanda tangan perjanjian kerjanya seperti apa. Nah, jadi apabila nanti di pertengahan jalan perusahaan tiba-tiba memecat tanpa waktu, kalian boleh menuntut. Ini perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Nah, di sini pasti apabila kalian bekerja, kewajiban kalian bekerja, pasti kalian boleh menuntut yang namanya hak, yaitu mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Perlindungan, contoh kalian itu mendapatkan asuransi dari sebuah perusahaan. Kemudian pengupahan, jelas kalian bekerja untuk mendapatkan uang, pasti. Kemudian kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu apa tadi yang sudah saya jelaskan, seperti jabatan atau tunjangan atau gaji-gaji pokok yang lain, gaji-gaji tambahan yang lain. Itu adalah kesejahteraan yang harus kalian miliki. Itu karena hak kalian, karena sebagai tenaga kerja kalian juga sudah memenuhi kewajiban sebagai pekerja, ya kalian berhak untuk menuntut hak. Itu adalah hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, itu saja dari saya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan mengenai perlindungan tenaga kerja, apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Diharapkan minggu depan itu adalah terakhir kita membahas mengenai ini, sehingga nanti kita bisa lanjut ke prosedur penerapan keselamatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.